أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada malam hari ini melanjutkan membaca hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Sebelumnya kita sampai di pembahasan mengenai di bab tahrimil dzulmi wal amri bi raddil madzalim. Bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan kezaliman yang dilakukan. Mengembalikan artinya mengembalikan hak. Ini hadis yang kesekian kali, kelima barangkali dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qaida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menzalimi dengan mengambil tanah orang lain walaupun hanya satu jengkal sekilan, maka dia akan dihimpitkan dengan 7 bumi. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Dia akan dihimpitkan di hari kiamat dengan 7 bumi. Jadi hadis ini memberikan pengajaran kepada kita untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita walaupun hanya satu jengkal tanah. Ya, ini barangkali terjadi kalau orang yang zaman dulu terutama ketika sawah itu batasnya tidak dibuat dengan permanen, tidak dibuat patok-patok yang berupa seperti yang sekarang kita kenal itu ya dari BPN, tapi hanya misalnya galengan misalnya, atau barangkali dengan pohon. Sedangkan pohon itu lama-lama membesar. Yang membesar itu pindah dia. Maka ada kemungkinan seseorang itu tanahnya kemudian entah menjadi semakin luas atau semakin sempit. Kalau semakin luas berarti dia mengambil orang lain, haknya orang lain. Kalau semakin sempit berarti diambil oleh orang lain. Nah, Rasulullah di sini mengatakan walaupun mengambilnya cuma satu jengkal saja, sedikit itu Pak, sekilan saja, tetap saja itu balasannya di akhirat adalah dihimpitkan dengan 7 bumi. Dihimpitkan artinya dikencang gitu ya, dengan 7 bumi. Nah, 7 bumi ini kalau pembahasan yang lain ya,
apakah bumi itu ada 7? Ya kalau planet banyak, jutaan barangkali planet itu jumlahnya, atau lebih miliaran barangkali. Tapi dalam konteks yang bisa dihuni, ilmuwan mengatakan bahwa ada beberapa planet yang berpotensi bisa dihuni selain di tata surya kita. Tapi apakah ada orangnya di sana? Kita nggak tahu. Tapi kalau di tata surya kita ya cuma bumi yang bisa dihuni, yang memang cuacanya, iklimnya cocok untuk orang bisa hidup. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau terlalu dingin beku, kalau terlalu panas terbakar. Yang terlalu jauh dari matahari dia akan beku. Planet-planet yang belakangnya bumi itu planet-planet yang beku. Planet-planet yang di depannya bumi yang lebih dekat ke matahari, planet-planet yang panas, yang kalau orang hidup bisa terbakar. Tapi di tata surya yang lain itu ada planet-planet yang iklimnya seperti itu. Apakah ada penduduknya? Kita nggak tahu. Tapi ada sebuah riwayat tapi lemah. Yang disebutkan oleh beberapa mufassir, misalnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa bumi itu ada 7. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Bumi itu ada 7 dan setiap bumi itu ada Ibrahimnya seperti Ibrahim kita, ada Nuhnya seperti Nuh kita. Maksudnya mereka ada nabi-nabi juga untuk mereka. Berarti ada makhluk hidupnya begitu ya. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan demikian. Tapi hadisnya tidak disepakati mengenai kesahihan. Tapi yang penting dari hadis ini adalah bahwa ancaman bagi orang yang menzalimi walaupun hanya sedikit, yaitu dengan mengambil tanah orang lain. Maka jangan sampai kita melakukannya walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 1 jengkal. Hadis yang selanjutnya mengenai kezaliman juga. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yumli bil zalimi fa idza akhadahu lam yuflithu." Tsumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu memberi tempo. Memberi tempo artinya memberi waktu kepada orang yang dizalimi itu, orang yang menzalimi, untuk tidak diazab. Tapi ketika Allah mengazabnya, fa idza akhadahu lam yuflithu, maka dia tidak akan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Dan demikianlah Allah mengazab suatu kampung ketika mereka zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan sangat kuat. Jadi ini juga ancaman bagi orang yang berbuat zalim dalam hal apa saja. Dan kadang-kadang orang yang zalim itu berdasarkan di sini itu tidak langsung ditegur Allah, nggak langsung kemudian diazab. Ya kita melihat banyak sekali orang seperti itu, penguasa-penguasa yang membunuh rakyatnya sendiri, entah di Mesir, entah di negara-negara yang lain. Di Indonesia sendiri mungkin ada, bukan betul-betul membunuh ya, tapi misalnya dia membuat kebijakan yang membuat misalnya rakyatnya terbunuh, itu kan hanya dia membunuh. Tapi mereka tetap sehat-sehat aja gitu. Allah tidak langsung membalasnya. Yahudi yang sekarang dia melakukan kezaliman yang luar biasa, membunuh anak-anak kecil, orang sengaja dibuat kelaparan, semua bantuan dari semua negara dicegat, orangnya ditawan, padahal orang-orang penting sebagian adalah anggota parlemen dan seterusnya. Kezaliman yang luar biasa. Tapi ya mereka masih menjadi negara yang kuat secara materi, maksudnya kita bicaranya dari luar, bahwa mereka negaranya maju dan seterusnya. Kemudian kita bertanya, ya Allah kenapa nggak balas mereka? Ya tadi dalam hadis ini dikatakan Allah itu kadang-kadang memberi tempo sengaja membiarkan orang melakukan kezaliman melakukan kezalimannya
supaya dia semakin banyak melakukan kezaliman, nanti supaya di akhirat ketika diazab, ya azabnya juga sepedih-pedihnya karena kezalimannya sangat luar biasa. Maka penting bagi kita kalau kita misalnya ya melakukan kezaliman, tidak menunaikan hak orang lain, terus kemudian kita sehat-sehat saja, jangan berpikir bahwa yang kita lakukan adalah benar. Jangan mengatakan buktinya saya sehat-sehat saja, berarti nggak apa-apa lah saya menzalimi orang lain. Enggak. Allah ngasih tempo, dibiarkan. Nanti ada waktunya diazab. Maka jangan wala yagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-ghurur. Kamu tuh jangan tertipu dengan dunia. Kadang-kadang kita merasa bahwa semua baik-baik saja. Nggak ada apa-apa tuh saya nggak pernah sholat juga nggak ngapa-ngapain gitu. Tetap saya bisa makan tiap hari, dikasih rezeki sama Allah. Mobil saya bagus, rumah saya bagus, keluarga saya bahagia. Anak-anak saya pintar-pintar sekolah, kuliah. Saya nggak pernah sholat. Iya, itu namanya istidraj. Istidraj artinya bahasa Jawa ini ngelulu, bahasa Kudus ya Pak. Kalau bahasa Jawa, bahasa Jogja apa ya? Sama kayak. Sama ya. Ngelulu itu dibiarkan, bukan karena setuju, dibiarkan tapi biar dia semakin parah dengan kesesatannya itu. Ya istidraj. Nah ini kita jangan salah paham. Justru kadang-kadang, orang yang beriman cobaannya banyak. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi cinta Allah itu justru dibuktikan dengan ujian. Tapi karena dia tahu, karena Allah tahu bahwa orang ini kalau diuji akan sabar, maka pahalanya akan semakin banyak. Dan saya kadang-kadang orang berpikir, oh itu takmir masjid misalnya, atau ustadz itu imam, tapi hidupnya juga miskin aja misalnya gitu. Ya nyuwun sewu itu barangkali adalah justru bukti cinta Allah kepada orang tersebut. Rasulullah itu Pak, ada nggak orang yang musibahnya lebih berat dari Rasulullah? Coba kita pikir. Ada nggak orang yang musibahnya lebih dari Rasulullah? Rasulullah lahir dalam kondisi yakin, bapaknya nggak ada, ibunya miskin, umur 5 tahun ibunya meninggal yatim piatu, diasuh oleh oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. 3 tahun kemudian kakeknya meninggal, pindah ke pamannya yang namanya Abu Thalib. Bukan orang kaya, dia bukan saudagar, bukan. Dia orang miskin dan anaknya banyak. Maka Rasulullah waktu kecil kerjanya apa? Menggembala kambingnya orang, anak yatim. Saya melihat itu Rasulullah hidup yang nyaman itu ya, dalam prediksi saya, nyaman dalam arti secara materi. Itu sejak menikah sampai ketika menikah dengan Khadijah sampai kira-kira beliau dibangkitkan jadi Rasul. Ya, umur 25 sampai Khadijah meninggal. Sampai beliau jadi Rasul sampai umur 40. Jadi sekitar 15 tahun. Itu yang dia tidak banyak cobaannya Rasulullah. Tapi begitu jadi nabi, cobaan datang bertubi-tubi. Yang dihina, yang mau dibunuh, berkali-kali mau dibunuh. Ketika di Taif dilemparin batu, dianggap orang gila, badannya berdarah semua. Diarak anak-anak kecil dikatakan orang gila. Di Taif. Kalau sholat dilempari kotoran oleh Abu Lahab, jalannya dikasih duri-duri ke tempat sholatnya. Udah gitu, itu sebagai nabi cobanya banyak sekali. Sebagai manusia biasa, Rasulullah punya anak 7 orang. 6 orang dari Khadijah, 1 orang dari Maria Al-Qibtiyah. Dari 7 orang anaknya itu, semuanya meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Jadi satu persatu beliau melihat anaknya meninggal. Kira-kira kita Pak, punya anak 7,
Cuma tersisa satu ketika sudah sepuh. Sedihnya kayak apa gitu? Iya kan? Padahal dia kecilnya juga udah yatim. Satu-satunya putri Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah wafat adalah Fatimah. Yang lain semuanya meninggal. Yang sampai dewasa cuma 3 orang. 3 perempuan, tapi yang kedua ini kemudian juga meninggal. Yang lain meninggal ketika masih kecil. Termasuk putra yang terakhir Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal di akhir hayat Rasulullah ketika tahun sekitar 9 atau 10 Hijriah. Jadi Rasulullah itu cobaannya berat. Ketika Rasulullah wafat, kalau kita membaca hadis-hadis ketika Rasulullah wafat itu diceritakan beliau demam, sakit kepala. Beliau ngomong kepada Aisyah, ya, apa yang kamu rasakan? Wahai Rasulullah, dia mengatakan kepala saya sangat sakit, badannya demam sangat tinggi, sampai berkali-kali pingsan. Jadi Rasulullah dalam sebuah riwayat ya, ketika Rasulullah ingin bisa menjadi imam, karena itu sudah sakit berhari-hari, pengen Rasulullah itu menjadi imam lagi, kemudian meminta kepada pembantunya untuk menyiapkan air supaya beliau mandi. Begitu beliau mandi, siap-siap mau berangkat, pingsan. Bangun lagi, kemudian bertanya, orang udah sholat belum? Belum. Coba carikan air lagi, saya akan mandi. Mandi, sudah siap-siap, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Di akhir-akhir yang ketika Rasulullah akan wafat itu, beliau merasakan sangat sakit sekali, kemudian ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, begitu sakitkah yang kau rasakan? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya para nabi itu rasa sakitnya adalah 2 kali lipat dari orang biasa. Sekaratnya para nabi lebih sakit daripada orang biasa. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya suatu saat, ini dalam pembicaraan yang lain, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man asyadun nasi bala'an. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya di dunia? Siapa? Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi. Para nabi adalah orang yang cobaannya paling berat dibandingkan dengan semua orang yang lain. Tsummas salihun. Kemudian di bawahnya adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh, Pak. Orang yang suka ke masjid, takmir masjid, imam, muazzin, yang aktif di masjid. Banyak cobaan. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang salehnya lebih rendah dan seterusnya. Rasul mengatakan yubtala rajulu ala hasbi dini. Seseorang itu diberi cobaan sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'i. Kalau agamanya kuat, imannya kuat, ditambah cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqqa khuffifa anhu. Kalau imannya lemah, maka agak dikurangi cobaannya. Itu filosofi seorang mukmin begitu, Pak. Jadi kalau seorang mukmin misalnya nggak kayak George Bush misalnya, nggak kayak Donald Trump misalnya, nggak kayak Michael Jackson, nggak kayak artis-artis yang kaya raya yang kekayaannya bertriliun-triliun, ya karena kita mukmin. Justru mereka itu yang istidroj, mendapatkan istidroj. Di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi laisa 'alaihi khati'ah. Dan cobaan itu terus-menerus menimpa seorang hamba yang soleh tadi sampai pada akhirnya nanti dia berjalan di atas muka bumi itu tidak menanggung beban dosa sama sekali. Kenapa? Karena setiap kali ada cobaan menimpa dia sabar, dosanya diampuni. Jadi ketika waktunya dia kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Waktunya dia kembali kepada Allah tanpa dosa. Jadi ketemu Allah dengan tersenyum, nggak ada beban apa-apa. Di dunianya mungkin orang melihat ya orang itu susah kali hidupnya, tapi di akhirat dia pertama kali masuk surga. Ini filosofi seorang mukmin begitu. Tapi nyuwun sewu, cobaannya tidak selalu berupa kesakitan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri
fitnah. Dan kami Allah memberikan cobaan kepada kalian itu dengan keburukan ataupun kebaikan. Kadang-kadang cobaan juga adalah berupa kebaikan. Itu juga bisa jadi cobaan. Kadang-kadang kita nggak sabar dengan ujian kebaikan. Dikasih duit banyak, dikasih rumah yang bagus, nggak sabar, nggak jadi orang soleh, malah jadi orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kembali kepada yang ini, jadi orang yang zalim itu bisa jadi tidak langsung diazab Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ditangguhkan azabnya di akhirat. Maka jangan merasa kalau bisa kita banyak melakukan kezaliman kemudian kita aman-aman saja, jangan merasa bahwa yang kita lakukan adalah hal yang benar. Hadis yang selanjutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah mengutusku maksudnya adalah sebagai mubaligh, sebagai pendakwah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini diutus Rasulullah, dia akhir ayat Rasulullah ya. Di akhir-akhir ayat Rasulullah. Diutus ke Yaman, berdakwah di Yaman. Yaman itu luas banget ya Pak. Tapi boleh disuruh sendirian ya. Tapi kalau nggak salah sebelumnya Ali juga dikirim ke sana. Jadi ada beberapa orang. Beliau kemudian Ali juga. Ketika diutus ke Yaman, Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Nasrani dan Yahudi. Ada sebagian Yahudi yang ada di Yaman, dan sebagian mereka adalah Nasrani. Sebagian menganut agama-agama nabi-nabi terdahulu. Fad'uuhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka untuk bersyahadat. Mengajak ya, bukan memaksa. Ini juga orang kadang-kadang salah. Islam itu memaksa, enggak, Islam memaksa. Islam mengajak kepada syahadat. Syahadat itu artinya kita selamat. Kalau kita bersyahadat kita selamat. Karena man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Kita insyaallah kalau tidak musyrik, husnul khatimah sampai akhir, masuk surga insyaallah. Soalnya kita reuni di surga, ketemu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin surganya beda-beda. Surganya kan ada tingkatan 100 lebih tingkatan. Jadi yang pertama adalah ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah melakukannya, maka kasih tahu kepada mereka bahwa ada kewajiban salat 5 waktu. Fa'in ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka mau melakukannya, mau salat, sudah syahadat, sudah salat, kasih tahu mereka bahwa ada kewajiban sedekah. Sedekah maksudnya di sini adalah zakat. Ada kewajiban zakat yang diambil itu dari orang-orang yang kaya, dikembalikan, bahasanya dikembalikan, bukan diberikan. Dikembalikan karena itu hak mereka. Faturaddu dikembalikan kepada fuqara'ihim, orang-orang miskin. Maksudnya adalah bahwa kadang-kadang harta itu yang kita miliki tidak sepenuhnya kita miliki. Sebagian itu ada hak orang lain. Maka Rasulullah mengatakan turaddu dikembalikan karena itu haknya orang miskin sebenarnya. Fa innahum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah mau melakukan itu, sudah syahadat, sudah salat, sudah zakat, fa iyyaka wa karahima amwalihim. Maka jangan sekali-sekali engkau mengambil harta mereka secara zalim. Ya, dengan cara yang tidak sah. Mencuri, memaksa, merampok dan lain-lain. Tidak boleh. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian terakhir yang diambil oleh Imam Nawawi di sini, yaitu bahwa Rasulullah mengatakan berhati-hatilah kalau kamu menzalimi orang lain. Karena kalau dia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak, pasti diterima. Pasti diterima.
Kan bahaya itu Pak. Kalau dia doanya orang yang ya Allah, semoga orang yang menzalimi saya ini engkau jadikan apa misalnya, jadikan miskin, sengsara hidupnya dan seterusnya. Itu akan diterima oleh Allah, tidak ditolak doanya. Berarti akan menimpa kepada orang yang menzalimi. Jadi hadis ini dari satu sisi memberi motivasi, memberi warning kepada kita supaya tidak melakukan kezaliman. Di sisi lain memberi kabar gembira bahwa orang yang dizalimi itu dia mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu bahwa dia kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tertolak. Maka berhati-hatilah jangan sampai menzalimi orang lain. Hadis yang selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Rasul mengatakan barang siapa yang menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, min irdihi, dari kehormatannya, menzalimi orang lain dalam hal kehormatan. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya adalah melakukan ghibah, menyebutkan keburukan orang lain di depan ketika beliau tidak ada, namanya ghibah. Kita ngomongin kejelekan orang lain, itu namanya madlamah fi irdihi, menzalimi dari sisi kehormatan. Au min syai', atau dalam hal apapun, mungkin dalam hal harta, mungkin kita pernah ngenyek orang lain, mungkin kita pernah merendahkan orang lain, mungkin kita pernah menyakiti hatinya dengan kata-kata yang keji, kata-kata yang kasar, mungkin kita pernah memukul dia, mungkin kita pernah memberikan punishment, hukuman yang berlebihan kepada orang yang salah. Orang-orang yang punya kuasa, gitu, guru atau dosen atau siapa yang punya anak-anak didik, menghukum yang berlebihan atau apapun yang lain. Rasul mengatakan fal yatahallalu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta kehalalan dari orang tersebut. Minta kehalalan, dia minta maaf. Itu yang kemudian diambil dalam bahasa Indonesia halal bihalal. Jadi kata ini halal bihalal. Itu dalam bahasa Arab nggak ada orang pakai kata halal bihalal, hanya Indonesia saja. Cuma kata halal itu ada dalam hadis. Ya tahallal, artinya minta kehalalan. Minta kehalalan artinya minta maaf. Jadi kalau kita menzalimi orang lain, terutama dalam hal kehormatan, karena kan kehormatan nggak bisa dikembalikan. Kalau kita pernah menyakiti orang lain misalnya, menyakiti hatinya, gimana cara mengembalikannya? Nggak bisa. Mengembalikan hak itu gimana? Kalau kita pernah misalnya ghibah, menyebutkan kejelekannya di sebuah majelis, gimana cara mengembalikan haknya lagi? Gak bisa. Maka caranya apa? Yaitu dengan meminta maaf. Kalau harta, kalau kita ngambil harta orang lain, ya bisa dikembalikan. Kita berhutang nggak bayar, ya kita suatu saat ketika punya ingat atau sadar, ya kita bayar kalau harta. Tapi kalau al-ird tadi, kehormatan, gak bisa, maka harus minta maaf. Rasul mengatakan maka hendaklah dia minta maaf pada hari ini sebelum nanti pada hari kiamat tidak ada gunanya dinar dan dirham. Maksudnya tidak ada gunanya harta yang dimiliki. Maka sangat bijaksana para ulama-ulama kita di Indonesia yang mengajarkan bahwa ketika lebaran itu kita saling minta maaf. Karena kalau nggak ada momen itu, apalagi kita orang Jawa Pak, orang Jawa itu agak sensitifan kayak susah gitu misalnya minta maaf itu susah. Tiba-tiba datang ke rumah orang lain untuk minta maaf gitu,
Terjadi nggak kira-kira? Jarang banget. Nyuwun sewu, dulu saya pernah menggunjing panjenengan. Nyuwun pangapunten. Kayaknya nggak terjadi itu kalau nggak ada momen. Maka para ulama kita mengajarkan kalau pas Idul Fitri kita bareng-bareng saling minta maaf. Jadi tidak ada pekewa lagi, maksudnya tidak ada rasa gengsi, semua orang juga melakukannya. Itu tidak kita temukan di negara-negara yang lain. Ya. Di Arab itu ada tradisi kunjung mengunjung, Saudi misalnya. Ada tradisi kunjung mengunjung ketika Lebaran, saling berkunjung dengan keluarga. Tapi nggak ada tradisi minta maaf. Kita kan sampai munduk-munduk gitu kalau kepada orang tua gitu. Terus ngomongnya panjang, saya nggak tahu itu gimana ngomongnya. Itu sampai sekarang saya nggak tahu itu yang disampaikan apa yang panjang sekali itu pakai bahasa halus itu Pak. Kalau saya kan cuma ngaturaken sugeng riyadi nyuwun pangapunten sekolah sedaya kalepatan udah gitu aja. Kalau yang bapak-bapak tua gitu biasanya ngomongnya panjang gitu. Sekarang sih kalau anak-anak Gen Z sekarang ya udah nggak ada, ya nggak tahu kayak gitu ya. Salaman pulang nggak ngomong apa-apa. Itu tradisi yang sangat baik sekali. Itu bukan bid'ah. Kalau ada orang mengatakan bid'ah nggak itu kan mengadakan hal yang baru. Oke, bid'ah itu batasannya apa? Bid'ah itu batasannya dia hal yang baru. Hal baru dalam artian Rasulullah tidak pernah melakukannya, tidak memerintahkan untuk melakukannya, tidak berniat akan melakukannya. Yang kedua, dalam masalah agama. Tapi masalah agama ini terlalu umum. Yang dimaksud dengan masalah agama adalah ibadah yang mahdhah dan akidah. Jadi kalau kita menambahkan sesuatu dalam ibadah yang mahdhah atau dalam akidah, maka itu bid'ah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu ibadah yang ditentukan caranya oleh Rasulullah. Seperti sholat. Sholat adalah ibadah yang mahdhah karena caranya ditentukan Rasulullah. Boleh nggak kita misalnya bikin sholat malam Rebu? Sholat malam Rebu khusus untuk kita jamaah musafir. Sholat Rebuan boleh nggak? Nggak boleh. Itu membuat ibadah mahdhah yang baru. Itu. Boleh nggak saya puasa sendiri puasa Rabu? Nggak boleh. Karena puasa adalah ibadah yang mahdhah. Boleh nggak saya haji ke India bukan ke Makkah? Ya nggak boleh. Haji harus ke Makkah. Kalau ke India berarti membuat hal yang baru bid'ah. Itu namanya bid'ah. Ada ibadah yang namanya ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang umum, kebaikan secara umum yang tidak ditentukan tata caranya Rasulullah. Kayak kita sekarang ini thalabul ilmi, mencari ilmu adalah ibadah. Caranya ditentukan nggak oleh Rasulullah? Enggak. Kalau kita sekarang tanya nih, Rasulullah pernah nggak bikin pengajian seperti ini di masjidnya? Ada AC-nya, ada karpetnya, ada wedang tehnya? Enggak pernah. Bid'ah nggak ini? Enggak. Kenapa? Karena ibadah yang ghairu mahdhah. Meminta maaf adalah ibadah, tapi yang ghairu mahdhah. Maka ketika orang minta maaf pada waktu Lebaran bukan hal yang bid'ah. Ya kembali ke hadis ini, jadi Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk selalu kalau punya salah kepada orang lain, menzalimi orang lain, segera minta maaf. In kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Nanti di akhirat, kalau kezaliman itu belum diselesaikan di dunia, maka yang terjadi adalah ketika di akhirat orang yang dizalimi itu akan mendapatkan reward, mendapatkan pahala dari kebaikan orang yang menzaliminya. Kan orang menzalimi tidak semua selalu jahat ya. Bisa jadi dia juga sholat, bisa jadi puasa. Nah pahalanya itu nanti diambil sesuai dengan kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, dikasihkan kepada yang dizalimi. Nah kalau dia yang dizalimi banyak, berarti pahalanya nanti akan habis. Nah habis terus bagaimana? Yang dizalimi masih ngantri. Rasulullah mengatakan diambil dosa orang yang dizalimi, kemudian diambil diberikan, dibebankan kepada orang yang menzalimi. Jadi pahalanya habis, dosanya nambah banyak. Ini yang
bagian keduanya, wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau dia tidak punya kebaikan sama sekali atau kebaikannya sudah habis, pahala kebaikannya sudah habis, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizaliminya kemudian dibebankan kepada orang tersebut. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita baca hadis dari sini, kita akan berhati-hati Bang. Sebisa mungkin ya, kita ini manusia itu selalu salah. Bisa jadi kalah dengan setan kita, atau mungkin kita emosi atau apa. Tapi kalau kita baca hadis ini, maka kemudian kita sadar kembali. Kalau kita melakukan kezaliman, maka segera kita maaf. Wa Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Selamat maksudnya tidak mendapatkan gangguan dari orang tersebut dengan lisan maupun dengan tangan. Itulah kriteria, ciri-ciri sifat seorang muslim menurut Rasulullah. Muslim itu harusnya dia tidak melakukan sesuatu yang menyakiti muslim yang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memberikan pengajaran kepada kita untuk pertama berhati-hati dengan lisan, ya, jangan sampai kata-kata kita itu menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, yang membuat dia tidak bisa tidur, saking sakitnya hatinya, nggak bisa tidur. Seorang muslim menjaga lisannya, berusaha berhati-hati ketika berbicara, tidak mengumbar kata-kata yang jelek, yang kasar, yang menyakiti. Maka orang yang banyak bicara itu kemungkinan dosanya lebih banyak daripada orang yang diam saja. Gimana? Masuk akal apa betul? Masuk akal. Kalau kita ngomong terus, ya saya biasanya saya ngomong terus sih dan orang yang bicara terus kemungkinan dia akan entah sedikit entah banyak menyinggung orang lain atau menyakiti orang lain. Tapi kalau diam saja dia nggak mau. Maka kalau nggak ada perlunya nggak usah ngomong. Ngomong itu yang perlu-perlu saja, yang memang bermanfaat saja. Sampai Rasulullah itu mengatakan dalam hadis lain, barang siapa yang menjamin, dia menjamin lisannya dan menjamin kemaluannya, maka saya menjamin kepada dia masuk surga. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau kamu seorang muslim bisa menjaga lisan, tidak melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, berkata yang kasar, berkata yang tidak baik, kamu bisa menjaga lisan. Yang kedua, kamu bisa menjaga kemaluan, kamu tidak melakukan zina, tidak mendekati zina, tidak melakukan hal-hal yang fahisyah, hal-hal yang keji, yang kotor. Maka Rasulullah mengatakan, saya jamin kamu seorang muslim masuk surga. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Oke, hadis yang terakhir. Hadisnya agak panjang ini. Wa Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Bakrah Nufai bin al-Harith radhiyallahu ta'ala dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, Inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman itu sudah kembali seperti pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun
hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram ini artinya bulan yang dimuliakan dan diharamkan melakukan peperangan dalam bulan haram dan melakukan tindakan-tindakan kezaliman kepada siapapun. Ini sebenarnya bulan haram, yaitu apa? Salatun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Udah lewat kita ya. Sekarang kita di Jumadil Awal, atau kalau bahasanya Jumadil Al-Ula. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar, alladzi baina Jumadah wa Sya'ban. Setelah itu nanti bulan Rajab, nanti belum bulan Rajab, sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan. Kita Ramadan bulan April ya. Oh, Februari. Yang tahun kemarin, tahun ini yang April. Februari berarti Rajab, Sya'bannya kira-kira Januari, Rajabnya berarti kira-kira Desember. Sebentar lagi kita Ramadan ya. Enggak terasa. Jadi yang kedua, yang 3 bulan berturut-turut itu disebut bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab itu juga bulan haram. Rasulullah bertanya, "Ayyu syahrin hadza?" Ini bulan apa sih? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammi bi ghairi ismi. Kemudian kemudian beliau diam sampai kami menyangka beliau akan menyebut nama lain dari bulan ini, maksudnya akan mengganti namanya. Qala alaysa dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, betul ya Rasulullah. Qala fa ayyu baladin hadza? Ini kota apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammi bi ghairi ismi. Kemudian beliau diam sejenak sampai kami menyangka beliau akan mengganti nama kota Makkah maksudnya. Qala alaysa al-baldah? Bukankah nama kota al-baldah maksudnya adalah Makkah. Qulna bala, ya. Qala fa ayyu yawmin hadza? Rasul bertanya lagi, ini hari apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammi bi ghairi ismi. Kemudian beliau diam sejenak sampai kami menyangka beliau akan mengganti nama hari dengan nama yang lain. Qala alaysa yawman nahri? Bukankah ini adalah hari An-Nahri, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, disebut dengan Yaumun Nahri, hari menyembelih. Kalau kita nyebutnya Idul Qurban atau Idul Adha. Kalau orang-orang Arab ada yang nyebutnya, kata Idul Qurban itu hanya di Iran, hanya di Iran menggunakan kata Idul Qurban. Yang lain semuanya nyebutnya Idul Adha atau Yaumun Nahri. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Rasulullah mengatakan, ini yang bagian dari hadis yang penting. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Rasulullah menyampaikan khutbah ini ketika di Mina, di Haji Wada. Jadi ini hari-hari terakhir Rasulullah. Sebelum Rasulullah, beberapa bulan sebelum Rasulullah meninggal. Beliau berkhutbah di depan para sahabat yang jumlahnya ratusan ribu. Karena semua orang ikut berhaji wada, dari kampung-kampung, dari badui-badui datang semua. Maka Rasulullah menyampaikan hal yang sangat penting. Di antara mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram. Haram maksudnya nggak boleh kita menzalimi harta orang lain, nggak boleh menzalimi kehormatan orang lain, nggak boleh menzalimi darah orang lain. Darah artinya nyawa. Kahormati yaumikum hadza fi baladikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini di kota ini, fi syahrikum hadza, di bulan ini. Kemudian Rasul mengatakan, wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kalian semua akan bertemu dengan Tuhan kalian dan kalian akan ditanya mengenai amalan kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka janganlah kalian menjadi orang kafir lagi setelah saya meninggal, maksudnya. Jadi Rasul sudah mengetahui bahwa ini ajalnya sudah dekat. Nanti kalau sudah meninggal, jangan kalian jadi orang kafir lagi yang saling bunuh-membunuh.
Karena itu tradisi orang Arab dulu, saling bunuh-membunuh antar kabilah. Kemudian Rasul mengatakan, Allah liyuballighi syahidul ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'da man yuballighu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Barangkali orang yang tidak hadir itu lebih cerdas, lebih pintar, lebih memahami daripada orang yang hadir. Qala, kemudian Rasul bersabda, ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan ini semua? Ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan ini semua? Jadi Rasulullah ingin mengambil persaksian dari para sahabat bahwa Rasul sudah menyampaikan tugasnya. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Qulna na'am, para sahabat mengatakan ya. Kemudian Rasul bersabda, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan tugas saya. Semua yang kau perintahkan sudah saya bisa perintahkan. Tinggal kita sebagai umatnya mau melaksanakan ajaran Rasulullah atau tidak. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.